Sekarang kita lanjut ke pertumbuhan primer dan sekunder. Apa itu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan primer yaitu pertumbuhan yang memanjang akibat aktivitas dari meristem apikal. Contohnya pada pohon beringin ini dia bisa memanjang atau menjadi tinggi gitu ya untuk pertumbuhan primer. Berbeda dengan pertumbuhan sekunder yaitu pertumbuhan yang membesar akibat aktivitas kambium. Contohnya pohon jati yang awalnya dia kurus seperti ini kecil, lama-kelamaan setelah beberapa tahun kemudian pohon jatinya akan membesar. Ini disebut dengan pertumbuhan sekunder. Kemudian, nah ada yang disebut dengan jaringan meristem, di mana jaringan meristem ini adalah jaringan tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Berdasarkan letak jaringan meristem, ini dibagi menjadi dua. Ada meristem apikal dan meristem lateral. Jika digambarkan pada pohon, suatu tanaman, meristem apikal dia terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Namanya apikal. Karena apa? Karena dia berfungsi untuk memperpanjang tubuh dari tumbuhan tersebut. Gitu ya. Jadi meristem apikal itu biasanya terletak pada ujung-ujung, entah itu ujung akar maupun ujung batang. Kemudian untuk meristem lateral ini dia terdapat pada kambium yang berfungsi untuk pertumbuhan yang membesar. Gitu ya, meristem lateral itu membesar ke samping. Contohnya ini ya, dia membesar ke samping. Jadi lambat laun perlahan dia akan membesar ke samping batangnya. Kenapa? Karena adanya kambium di dalam tanaman ini. Nah, disebut dengan meristem lateral karena pada meristem lateral atau pada meristem apikal terdapat sel-sel yang aktif membelah gitu. Lanjut, pada pertumbuhan primer, tadi ya, pertumbuhan primer itu apa? Pertumbuhan tinggi pada batang dan pertambahan panjang pada batang, akar, dan terjadi akibat aktivitas meristem apikal. Gitu. Nah, di sini ada gambar. Pada gambar di sini, ini di ujung, ini ya, di sini, ini ada tanaman gitu. Di ujung batangnya jika diperbesar seperti ini. Pada ujung batang tanaman ini diperbesar seperti ini. Yang atas ini disebut dengan tunas apikal. Tunas apikal yang berbentuk seperti tanduk ini disebut dengan tunas apikal yang nantinya akan menjadi daun. Dia di tunas apikal ini bakal daun yang nantinya akan menjadi daun. Kemudian ada ujung di sini, ada meristem apikal. Dia terletak di ujung akar atau ujung batang. Kalau di gambar sini dia berarti berada di ujung batang. Dia nantinya akan terus membelah selnya dan membuat tanaman itu tumbuh tinggi seperti itu. Kemudian ada protoderma, ada protoderm. Di sini adalah bakal epidermis seperti itu. Bakal di luar protoderma ini adalah bakal epidermis dan ada yang disebut dengan perikambium ya, ini ya. Prokambium atau perikambium dia akan menjadi bakal stele atau silinder pusat. Juga terdapat meristem dasar di sini. Meristem dasar ini nantinya dia akan yang menjadi bakal korteks dan ada tunas samping. Ini yang nanti akan berkecambah atau menyamping gitu ya. Tunasnya menjadi ada seperti ini gitu, tunas sampingnya. Kemudian daerah pertumbuhan pada akar berdasarkan aktivitasnya dibagi menjadi 3. Ini adalah gambar akar jika diperbesar. Gitu ya. Nih, di sini ada akar-akar. Akar-akar ini juga terdapat dia mengalami pertumbuhan primer gitu ya, ujung-ujung gitu karena ada meristem apikal. Jika akar-akar ini diperbesar menjadinya seperti ini.
Akar dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan aktivitasnya. Ada yang paling bawah, di sini ada root cap atau tudung akar, disebut dengan kaliptra. Kemudian ada yang daerah elongasi, di sini ya. Dan ada daerah maturasi atau diferensiasi gitu. Kita belajar dulu di sini ada yang disebut dengan tudung akar, yang disebut dengan kaliptra. Dia sebagai pelindung akar. Nah, fungsi kaliptra inilah yang nantinya akan menembus tanah, maka kaliptra tersebut akan menghasilkan lendir. Untuk apa lendirnya? Lendirnya digunakan untuk membasahi tanah sehingga mudah ditembus oleh akar tanahnya. Seperti itu. Itu fungsi dari kaliptra. Kemudian ada yang disebut dengan area of elongasi atau ini perpanjangan gitu ya. Ini nanti dia akan tumbuh ke atas gitu, semakin memanjang akarnya. Dan ada yang disebut dengan zona diferensiasi atau ini daerah yang matang. Di mana pada zona diferensiasi ini mulai tumbuhlah ini rambut akar. Apa tujuan dari rambut akar? Ini adalah rambut akar bertujuan memperluas penyerapan air pada akar, gitu ya. Jadi ada area pembelahan, ini area pembelahan berisi sel-sel aktif membelah seperti meristematik. Kemudian ada area elongasi, mohon maaf, ini area pembelahan. Di sini area pembelahan berisi sel-sel aktif membelah, disebut meristematik, 1. Dan ada elongasi, area pemanjangan, berisi sel-sel yang berada di belakang daerah pembelahan dan mengalami pemanjangan ukuran nantinya. Dan ada area pematangan, gitu ya. Dia nantinya akan berdiferensiasi, dia berisi sel-sel yang berdiferensi membentuk akar sesungguhnya, gitu. Jadi sudah matang, karena sudah matang maka dia akan berdiferensiasi menjadi akar yang sesungguhnya yang ada dan menghasilkan atau mengeluarkan akar, rambut dari akar yang berfungsi sebagai penyerapan akar. Gitu. Untuk pertumbuhan sekunder, itu tadi ya, pertumbuhan ke samping atau pelebaran suatu tanaman, yaitu bertambahnya diameter dari tanaman. Itu disebut dengan pertumbuhan sekunder. Gitu. Nah, pada pertumbuhan sekunder ini terjadi akibat aktivitas meristem lateral atau kambium yang terletak di samping atau tepi. Nah, tidak semua tanaman atau tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder karena yang mengalami pertumbuhan sekunder hanya gimnosperm, yaitu tumbuhan berbiji terbuka, dan dikotil, tumbuhan berkeping 2. Dan yang dapat mengalami pertumbuhan sekunder adalah tadi ya, gimnosperm dan dikotil. Di sini ada disebut dengan batang yang dipotong seperti ini ya. Ada floem, ada xilem, kemudian ada vaskular cambium. Nih, vaskular cambium ini nanti yang akan menjadi membesar. Kemudian ada secondary xilem, kita bahas di selanjutnya. Nah, ini ya. Untuk jenis cambium itu ada 2. Cambium vaskuler ini atau dia ke arah dalam membentuk xilem sekunder atau membentuk kayu. Ini adalah vaskuler. Gitu ya, cambium vaskuler dan cambium velogen atau cambium gabus ini. Cambium velogen atau cambium gabus. Kita bahas dulu yang cambium vaskuler. Dia adalah cambium ke arah dalam ya. Nantinya akan membentuk xilem sekunder atau kayu nih ya, xilem sekunder. Nih. Ini adalah cambium vaskuler. Dia akan membentuk xilem sekunder yang nantinya akan menjadi kayu. Nah, ini nanti yang akan membentuk lingkaran tahun. Jadi semakin lama pohon itu
tumbuh, maka semakin membesar kambiumnya atau kayunya ya diameternya. Nah, itu nanti akan semakin banyak lingkaran tahunnya. Seperti itu. Kemudian ada jenis kambium selanjutnya adalah velogen atau gabus. Ini ya, velogen atau gabus, dia yang menggantikan epidermis yang rusak. Dia ke arah dalam membentuk velodem atau korteks sekunder. Jika ke arah luar, nantinya akan membentuk velum atau sel gabus gitu ya. Ya, nih. Dia disebut dengan kulit kayu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menggantikan epidermis yang rusak. Contohnya, pohon yang besar di pinggir jalan kan memang banyak yang rusak tuh. Nah, pohon yang besar di pinggir jalan yang rusak terkelupas sehingga velogennya ini yang melindungi atau menggantikan epidermis agar virus atau jamur tidak masuk ke dalam tubuh tanaman. Jadi, kita lihat banyak pohon besar di samping-samping jalan itu pohonnya rusak gitu ya, lapisan keluarnya nih, lapisan kulit pohonnya itu rusak. Bagaimana cara melindungi pohon ini agar tidak terinfeksi jamur, virus gitu, agar tetap tumbuh sehat pohonnya? Maka ini adalah fungsi dari velogen atau gabus ini. Dia fungsinya menggantikan epidermis yang rusak dan melindungi dari virus maupun jamur. Gitu ya. Nah, kemudian